Pemirsa, viralnya tagar kabur aja dulu akhirnya mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, mulai dari istana, menteri hingga anggota DPR. Tapi ingat kalau kita kerja ini harus punya skill, ya. Kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan yang baik di luar negeri. Yang kedua harus taat prosedur supaya apa? Tidak jadi pendatang haram karena bagi bisa lagi saja. Kita sebenarnya ini kan baru 100 hari. Jadi kita kita dengar semua itu saya pikir saya yang pesan. Gak usah terus buru-buru, terus bilang puas gak puas. Kan baru 100 hari kok. Kantornya aja tadi baru jalan. Saya pikir oke, tidak ada. Jadi anak-anak muda saya sudah jelaskan tadi 300 orang sekarang kerja di Peruri untuk membuat semua digitalisasi Indonesia. Tadi DeepSeek dua anak-anak Indonesia, mereka membuat research. Juga tadi untuk genome sequencing yang bikin anak-anak Indonesia. Ya semua Presiden Prabowo ya kasih dorongan dan memberikan fasilitas itu. Jadi kalau memang semangatnya itu adalah untuk meningkatkan skill, kemudian melihat memang ada peluang kerja di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia bisa membangun negeri, ya tidak masalah. Tapi ini tantangan buat kita, kalau memang itu adalah terkait tentang aspirasi mereka, ayo pemerintah create better jobs, ya itu yang kemudian. Kalau ada kabur aja dulu itu kan ya ini warga negara Indonesia apa tidak? Kalau kita ini patriotik sejati, kalau emang ada masalah kita selesaikan bersama. Kok jangan kabur aja dulu? Apa yang mau kita selesaikan apa kalau kabur itu? Dengan hashtag kabur aja dulu. Padahal sebenarnya kita banyak yang mendukung kalau misalkan ada banyak anak muda yang mau mencari kesempatan untuk mengembangkan talenta, mencari ilmu, mendapatkan juga pendapatan di luar negeri. Nggak masalah kalau misalkan itu kan sama aja kita punya budaya merantau gitu ya. Tetapi tentunya harapannya setelah bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar itu di luar, ilmu yang mereka dapatkan bisa digunakan untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Tetapi tetap kembali negeri ke Indonesia itu barangkali baik-baik aja mencari pengalaman khususnya anak muda. Tetapi saya percaya nasionalisme mereka tetap. Ya, kita akan langsung membahasnya dengan Direktur Pusat Kajian Kepemudaan atau Puskamuda Universitas Indonesia Rizalwan Handi Lubis. Pak Rizalwan, selamat pagi. Pagi Mas Iqbal. Sudah memantau terus ya hashtag kabur aja dulu, ternyata masih ramai pagi ini. Dan tentu kita juga akan membahasnya bersama Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer melalui sambungan Zoom. Pak Wamen, Bang Noel, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, baik Mas. Semoga sehat selalu. Meskipun ini ramai ya, Bang Noel, mungkin tag mention masih ramai sampai pagi ini. Bang Noel, kalau kita dengarkan tadi, kalau Pak Menteri bilang itu kan tantangan buat pemerintah untuk create better jobs. Ada pekerjaan rumah artinya bagi pemerintah. Tapi agak berbeda nih nadanya Bang Noel, kan kabur aja dulu. Kalau mau kabur aja tapi nggak usah balik lagi. Silakan Bang Noel, tanggapannya bagaimana? Kok agak berbeda dengan Pak Menteri nih? Ya gini, itu kan ada semangat ya. Ini kan anak-anak muda. Saya udah diskusi dengan kawan-kawan saya dulu yang mencetuskan tagar-tagar ini. Dulu motivasinya untuk semua kita keluar dulu lah, kita merantau. Tadi persis Mbak Saras bilang merantau aja dulu, kita merantau. Kemudian semangat anak rantau itu. Nah ini kan tidak anak rantau, tapi kita pergi ke luar negeri, kaburnya ke luar negeri aja. Tapi ada konotasi yang sedikit minor di mata publik gitu loh, seakan-akan dia pergi udah nggak balik lagi. Nah bahkan ada beberapa kawan-kawan yang misal magang ke luar negeri, saya ingatkan sama mereka, kalau kalian ke Jepang, ajak adik kalian, ajak saudara kalian, ajak tetangga kalian. Kalau seandainya nggak mesti balik lagi, jangan balik lagi, saya bilang. Kalau kalian bisa menikmati kesejahteraan di sana, sejahtera di sana. Lantas kemudian ada di pemelintiran, tapi saya nggak mau, saya kan penikmat kegaduhan, jadi santai aja saya. Saya nggak mau protes terhadap kutipan yang dijadikan berita. Dan kalau mau saya protes kan sebetulnya konteksnya beda. Itu konteksnya waktu itu saya nanya, yang nanya ini siapa gitu, dia tidak menyampaikan bahwa saya ini dari media Pak. Tapi saya nggak mau, karena saya kan aktivis politik, masa kita harus protes terhadap berita-berita yang untuk saya udah biarlah gitu. Jadi
soal Baik. tagar kaburlah, ya menurut saya selama motivasinya untuk membuat semangat, lakukan, jangan tidak. Itu terbaik mungkin untuk mereka. Tapi ingat, jangan sampai nanti ini karena ini banyak perdagangan manusia, banyak juga rekrutmen tenaga kerja yang akhirnya mereka disiksa, yang akhirnya mereka jadi operator judi online, akhirnya menjadi operator scamming. Hati-hati, ini udah terjadi. Akhirnya Oke, ketika mereka itu pergi, yang harus kita mau diwaspadai ya, tahu jika memang mereka memutuskan untuk secara legal merantau ke luar iya, negeri. tapi mereka kan nggak bisa berbuat apa-apa. Ini relevan Bang Noel, artinya dengan pernyataan juga Pak Menteri juga katanya harus sesuai dengan prosedur legal yang sudah ditentukan. Ya Pak, saya akan langsung bahas Pak Rizalwan, kita sudah mendengar langsung dari Bang Noel. Tapi ini kan sebenarnya soal, kata Pak Menteri bilang ini aspirasi masyarakat. Nah, Anda melihat kenapa tagar ini bisa viral? Ini memang kita pahami ya bahwa ini sudah sejak tahun 2023. Tapi ini semakin viral setelah ada pernyataan dari Bang Noel. Jadi apa Anda melihat fenomena apa nih? Iya, saya kira menarik ya. Tadi yang Bang Noel sampaikan memang beliau ini sukanya kegaduhan gitu ya. Dan sekarang ini kegaduhan itu dimulai pasti dari media sosial. Nah, saya coba mau lihat ini agak ke belakang ya. Sebetulnya kami di pusat kajian kepemudaan itu sudah memantau lama ya bahwa anak-anak muda ini itu tren globalisasinya itu tinggi sekali. Ya, mereka ingin sekali menjadi bagian dari warga global begitu. Jadi dalam studi longitudinal yang kami lakukan ya dalam 5 tahun terakhir, ya, COVID ini mungkin kepotong ya, tapi trennya adalah sebetulnya anak-anak muda ya yang ada di Indonesia di usia 25 tahun ke bawah itu yang sudah pernah keluar negeri itu tidak sampai 20% ya dalam data yang kami punya. Tapi sebetulnya yang ingin keluar negeri itu di atas 80%. Artinya memang hashtag ini relevan dengan karakter anak muda di Indonesia yang berdasarkan data yang kami kumpulkan. Nah, menurut saya poin yang penting ya terkait dengan hal ini adalah ini menjadi booming karena satu faktornya itu ada faktor pendorong dan faktor penarik. Ya, faktor pendorongnya ini yang sudah ramai kemarin, isu politik bahwa ini merefleksikan anak-anak muda Indonesia itu punya ada rasa kritis ya, ingin menyampaikan sesuatu tapi tidak mungkin menyampaikan secara terbuka begitu. Ya, jadi mungkin di satu sisi eskapisme, di sisi lain itu merasa buntu ya. Tapi karena media sosial adalah kanal bagus untuk demokrasi yang di era sekarang ini, itu yang mereka lakukan ya. Dan ini akhirnya semakin banyak pengikutnya. Ya, jadi semakin banyak karena itu seolah-olah mewakili apa yang dirasakan oleh anak-anak muda, gitu ya. Banyak kontroversi, banyak ironi di pemerintahan saat ini. Mau efisiensi, tapi dari awal menterinya sudah banyak misalnya. Ya, mau efisiensi, tapi pelantikan kepala daerah dikumpulkan sekian banyak misalnya. Jadi dan keresahan itu bisa disuarakan dengan hashtag karena dengan mengetik itu otomatis bisa menemukan orang yang like-minded gitu ya. Betul. Bisa berpikiran serupa, memiliki keresahan yang serupa. Bang Noel, tapi takutnya nanti Anda tidak dianggap serius loh. Ini kan permasalahan yang serius nih. Soal mereka yang sebenarnya berpotensi untuk membangun negeri tapi jadi kabur ke luar negeri. Terus Bang Noel malah katanya nggak usah balik lagi. Takutnya dianggap nggak serius Bang Noel. Gimana Bang Noel? Tadi kan pernyataan saya sampaikan. Kalau seandainya mereka sukses di sana, ajak aja lagi perlu anak-anaknya, saudaranya, tetangganya. Gitu, silakan ya ramein lagi ini pernyataan saya. Nah, kalau seandainya bisa balik lagi dengan kesuksesannya bagus. Kalau seandainya kurang sukses, lantas mereka mau stay di sana, silakan. Itu kan hak konstitusi mereka, pilihan-pilihan politik, pilihan-pilihan sosial mereka. Masa kita harus hambat? Nah, ini maaf, yang mau orkestrasi dengan terkesan sinis dengan apa yang saya sampaikan itu kan saya tahu siapa orang-orangnya. Kan teman saya semua yang mengorkestrasi ini dengan framing yang sangat sinis ya. Seakan-akan pernyataan saya itu ada bentuk sinisme. Padahal saya santai aja, Pak. Ketika ditanya, Bang gimana Bang? Kan memang saya tidak tahu bahwa hashtag ini ramai. Saya bilang, ya sudah, jangan balik lagi nih. Jangan balik lagi ya tapi ya gitu. Kayak gitulah, bukan maksudnya merendahkan, nggak ada. Makanya saya bilang, karena saya penikmat kebisingan santai aja dia. Jadi nggak terlalu khawatir saya. Oke, itu kayak gini, Noel, pertanyaan kawan saya itu, gitu. Ini saya ceritain dulu, saya ceritain kronologisnya. Saat itu ada yang namanya MOU di Kementerian Desa. Setelah selesai MOU, saya jalan dengan menteri. Nah, ada satu anak muda yang nanya. Nah, anak muda ini pakai kemeja putih hitam. Saya pikir itu humasnya dari Menteri Desa. Atau tidak, maaf banget nih. Saya pikir nih wartawan yang bodrek. Gitu. Karena dia tidak bilang, Pak saya ini dari media A.
Itu, lantas Oke, baru baik. boleh wawancara nggak Pak? Lantas kemudian ketika saya melontarkan pernyataan, biasanya kan wartawan itu ada etika bertanya lagi, Pak boleh nggak saya kutip ini? Lantas apakah saya minta di tag dalam berita itu nggak? Saya bilang saya nggak mau, biarin aja berita itu tetap ada. Saya bilang, oh saya akan bertanggung jawab. Kasihan Siap, juga jadi itu jurnalistiknya kronologisnya yang ya, nanti Bang malah Noel kena ya. sanksi. Oke, Gitu loh. baik, Bang Noel. Ini kita memandang ke depan. Tentu kita bersama-sama mencari solusi terbaik ya, karena memang ada permasalahan, contohnya terkait dengan jumlah pengangguran terbuka di negeri ini yang masih tinggi. Nah, kita cari solusi bersama-sama ke depan. Usai jeda nanti kita akan lanjutkan pembahasannya. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia, masih membahas terkait dengan ramainya hashtag kabur aja dulu. Kita akan mengetahui bagaimana reaksi warga. Ada rekan Arbida Dono Sumito yang akan mewawancarai warga terkait dengan hal ini. Silakan Arbida. Baik, selamat pagi Iqbal dan juga pemirsa. Memang tren terkait dengan hashtag kabur aja dulu ini juga tengah ramai di masyarakat ya. Ini tidak hanya menyuruh atau meminta masyarakat berpindah atau bekerja atau memiliki pendidikan di luar negeri, tapi ini juga untuk menyoroti bagaimana kebijakan pemerintah ini dianggap tidak pro dengan rakyat. Dan memang pemirsa, terkait dengan tagar-tagar tersebut, ini setahun kebelakang sudah ada sejumlah tagar-tagar yang memprotes pemerintah. Lalu apa saja tagar-tagar tersebut? Berikut pemirsa penjelasannya untuk Anda, Iqbal dan juga pemirsa. Apakah Anda masih ingat terkait dengan peringatan darurat dengan gambar Garuda dan juga berlatar belakang biru? Nah, tagar ini muncul di tahun 2024, tepatnya pada bulan Agustus 2024 ini sebagai protes terhadap RUU Pilkada 2024. Dipicu ketika DPR ini tidak mengindahkan putusan dari MK terkait dengan soal syarat pencalonan pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang lalu. Kemudian pemirsa, ada juga tagar peringatan darurat, namun warnanya beda. Ini berlatar belakang warna merah. Nah, ini berbeda pemirsa dengan peringatan darurat yang tadi. Untuk peringatan darurat berlatar belakang warna merah ini muncul di awal Februari 2025 sebagai bentuk protes terhadap pemangkasan dana pendidikan. Begitu. Nah, terkait dengan efisiensi anggaran dari program Kemendikti Saintek, yang mana ini juga terkait dengan biaya kuliah yang berpotensi naik. Kemudian pemirsa, ada juga tagar-tagar yang lain seperti peringatan darurat dengan latar belakang berwarna hitam. Ini juga muncul di awal Februari 2025. Ini sebagai bentuk protes terkait dengan beragam masalah yang ada di Indonesia. Sebut saja seperti kelangkaan gas LPG 3 kg. Kemudian ini juga dipicu terkait dengan waktu lalu sempat ramai pengecer sempat dilarang berjualan LPG 3 kg. Kemudian peringatan darurat dengan latar belakang berwarna hitam ini juga untuk memprotes tentang makan bergizi gratis, kemudian tunjangan kinerja dosen, termasuk juga mafia pertanahan. Nah, yang terakhir ini nih pemirsa, baru-baru ini selain adanya tagar kabur aja dulu, juga ada menyusul tagar Indonesia Gelap, di mana tagar ini juga muncul di awal Februari 2025 ini pemirsa, di tanggal 17 Februari 2025 yang diinisiasi oleh BEM seluruh Indonesia, di mana tagar Indonesia Gelap ini adalah untuk memprotes kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro kepada masyarakat. Dan untuk seruan aksinya juga ini menyusul dari tagar Indonesia Gelap, ada juga nih seruan aksi Indonesia Gelap juga yang rencananya akan berlangsung tanggal 21 Februari besok di depan Istana Negara, di mana untuk seruan aksi ini juga ramai nih Iqbal dan juga pemirsa di media sosial. Lalu seperti apa sebenarnya tanggapan masyarakat, khususnya anak muda terkait dengan adanya fenomena tagar kabur aja dulu? Berikut untuk Anda. Kalau menurut saya masih nasionalis aja sih, soalnya itu kan kembali lagi ke pilihan setiap orang ya. Jadi kalau dirasa memang di negara sendiri aja nggak aman, kenapa menjadi sesuatu yang kita harus memaksa seseorang itu tuh harus nasionalis dengan tinggal di negara tersebut gitu, di negara sendiri. Karena menurut saya mau tinggal di negara manapun, nasionalis pun itu tetap ada gitu, nggak harus dengan stay di negaranya sendiri.
Itu sih Kak. Oke, pertama kita harus kembalikan ke perorangnya itu ya. Dia mau menanggapi sebagai seseorang yang ingin memang bekerja di luar negeri atau memang masih mau di dalam negeri aja. Tapi kita harus menanggapi bahwa semua kebijakan yang udah dikeluarkan oleh pemerintah selalu berdampak pada elemen masyarakat, khususnya kita sebagai anak muda. Nah, mungkin salah satu dampaknya yaitu ya tadi tagar kabur aja dulu. Sehingga ya kita kembalikan ke mereka, kalau emang mereka mau ke luar negeri harus disesuaikan dengan kualifikasi dan kemampuan mereka, apakah skill mereka sudah sesuai dengan kualifikasi di luar atau memang ya mereka hanya ikut-ikutan dengan orang-orang yang lain. Menurut saya untuk tagar kabur aja dulu itu untuk kawan-kawan Gen Z ini sekiranya harus dipersiapkan dulu. Sekiranya jika memang ingin melaksanakan tagar kabur aja dulu, mereka harus mempersiapkan nih kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan. Mulai dari tempat tinggalnya segala macam dan harus tahu nih kondisi di sana bagaimana, dan kita pun harus menyesuaikan gitu, jangan tiba-tiba kita ikutan FOMO terkait tagar kabur aja dulu tapi kita tidak mempersiapkan apa-apa, jadi kan nanti di sananya itu yang ada hanya menyusahkan kita sendiri. Ragam reaksi dari masyarakat, ini juga muncul ragam reaksi dari tagar ini, tagar kabur aja dulu, dari tokoh-tokoh dan juga politikus yang ada di Indonesia. Sebut saja pemirsa seperti Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasirli yang menyebut bahwa jika ingin kabur ke luar negeri boleh asalkan ada skill dan juga akan kembali pulang ke Indonesia. Kemudian ragam reaksinya dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan juga mantan Gubernur Anies Baswedan. Nah pemirsa, meskipun tagar ini memang terkesan hanya untuk desakan, namun jika kita lihat lebih dalam, lebih jauh lagi, ini bermuara untuk kesejahteraan dan juga keadilan dari masyarakat. Dan juga tagar ini juga untuk merefleksi pemerintah khususnya untuk menyadari adanya kondisi krusial yang terjadi di negaranya dan berimbas pada rakyatnya. Kembali ke studio, Iqbal. Arbida, terima kasih melaporkan langsung tadi sejumlah reaksi warga. Terima kasih Arbida. Pak Rizalwan, ini tadi mereka paham betul ya bahwa untuk pindah ke luar negeri itu tidak mudah dan jangan sampai jadi FOMO misalnya gara-gara hashtag kabur aja dulu. Apakah ini cara berpikir anak muda sekarang ada kecenderungan lebih pragmatis karena kok kayaknya mudah aja gitu, kabur aja dulu nanti di sana nanti bagaimana nasibnya? Bagaimana menurut Anda? Jadi saya kira begini. Yang harus dipahami, ini kan munculnya di kalangan menengah ya. Jadi tidak semua orang juga, tidak semua generasi muda juga masuk dalam perputaran dari kabur aja dulu ini. Artinya memang paling tidak dasarnya adalah kemampuan bahasa. Untuk keluar dari Indonesia, mereka harus punya kemampuan bahasa Inggris minimal. Dan kita tahu Indonesia bandingkan dengan negara tetangga kita, Malaysia, kemampuan bahasa Inggris kita rata-rata lebih rendah dibandingkan dengan di Malaysia. Karena di Malaysia orang lebih sering menggunakan bahasa Inggris dibandingkan di Indonesia. Jadi kelas menengah ini yang memang tadi saya sebutkan di awal, ini data yang menunjukkan mereka mungkin sebagian besar sudah pernah keluar negeri atau memang punya cita-cita besar ingin keluar negeri. Ya, bukan untuk bekerja dulu tapi sekolah. Dan tren ini juga kami buktikan dengan studi yang lain. Anak-anak muda di Indonesia umumnya mau menjadi ASN atau PNS, itu sebetulnya tujuannya adalah supaya bisa mendapat beasiswa ketika mereka bergabung di kementerian. Jadi ini memang satu hal yang di belakang layar ya, yang anak-anak muda kita memang perspektif globalnya sudah sangat luas begitu ya. Jadi begitu era digital muncul, dunia medsos terbuka, mereka juga melihat dunia. Ya. Dan itu sebuah keniscayaan ya. Pak Rizalwan ngomong dengan ada Pak Wamen ini, apakah ini refleksi tersendiri bagi pemerintah? Dengan meskipun ini hashtag sudah lama, tapi apakah harus ada evaluasi atau refleksi bagi pemerintah? Ini yang menarik justru. Menurut saya selama ini yang pejabat negara yang memberikan respon yang tepat terhadap hashtag ini itu hanya Pak Luhut. Pak Luhut langsung menjawab bahwa jangan buru-buru memberikan penilaian karena ini baru 100 hari. Artinya hashtag ini dipahami sebagai satu pernyataan politis dan dijawab juga secara politis. Sementara, mohon maaf, kementerian yang lain itu menjawabnya tidak pada isu politisnya. Jadi walaupun ini tidak ada statement politik yang sangat vulgar di dalam hashtag itu, tapi nuansanya adalah nuansa politik dari generasi muda. Ya, yang ingin menyampaikan satu gagasan dalam tanda kutip kritik begitu ya. Kami sudah tidak bisa bertahan di sini, kami lebih baik keluar. Itu pesannya. Jadi seharusnya merespon dengan memperbaiki. Nah memang Pak Luhut
itu belum sampai kepada respon yang lebih positif. Misalnya jangan buru-buru menilai. Kasih kami kesempatan untuk memperbaiki A, B, C dan seterusnya begitu. Karena di balik itu catatannya banyak di balik hashtag itu. Banyak. Coba kita tanya Pak Wamen ya, Bang Noel, apakah sudah terkait dengan evaluasi yang dikatakan oleh Pak Menteri juga dari data-data yang sudah dirilis oleh BPS misalnya soal banyaknya pengangguran terbuka di negeri ini yang bahkan ini di mayoritas adalah kaum Gen Z di rentang usia 15 sampai 29 tahun, 70% dengan jumlah pengangguran 5,18 juta orang. Apa nanti yang akan dilakukan terkait dengan hal ini dari Kementerian Anda? Ya, pertama-tama kita sedang coba membangun formulasinya dan kita coba kaji dan pasti ada semacam solusi. Pertama, semua kementerian lembaga itu ada semacam kerjasama yang ujungnya adalah bagaimana kita mampu membangun namanya resapan tenaga kerja, itu udah pasti. Kedua, terkait kerja di luar negeri, itu juga kita sedang rumuskan bersama. Jangan sampai nanti kawan-kawan yang mau kerja di luar negeri ini masuk dalam lingkaran kartel tenaga kerja yang menurut kami itu membahayakan pekerjanya. Makanya di tempat kita ini, khususnya Kementerian Tenaga Kerja, kita lagi menyiapkan skill-skill. Kalau kurang, kita upskill mereka biar menambah keilmuannya. Tadi apa yang disampaikan Mas apa itu, ya penting bahasa. Gitu. Nanti mau pergi ke Jepang, di Jepang itu nggak ngerti bahasa Inggris, mereka ngerti bahasa Jepang. Ke Cina, mereka harus pakai bahasa Cina. Ke Korea harus pakai bahasa Korea, mereka nggak ngerti bahasa Inggris, gitu loh. Mereka ngertinya cuma bahasa Korea. Nah kayak begini-gini orang paham nggak? Kita menjaga hal ini. Kebutuhan rekrutmen tenaga kerja ke Jepang itu tinggi, bidang otomotif, bidang apa lagi. Nah ini kan kasihan kawan-kawan yang mau kerja sana tidak punya basic skill otomotif. Makanya kita siapkan BLK-nya, balian latihan kerjanya. Di Indonesia aja kebutuhan buat operator forklift itu kurang, dibutuhin banyak. Tapi nggak ada, kita kosong tenaga kerja buat forklift. Lantas ada lagi alat-alat berat yang lainnya. Itu di PT apa, kemarin saya tanya, Pak kita kekurangan Pak, nemuin tenaga kerja ini. Kita nggak dapat. Gitu. Se-Indonesia ini iya katanya, nggak ada katanya. Adapun sudah di mana-mana, di tempat kami butuh sekian ratus loh nih Pak katanya. Itu banyak, gitu ada gapnya jauh sekali antara kebutuhan dengan skill gitu loh. Bang Noel, makanya tugas Kementerian kita, akan melibatkan anak-anak muda yang pergi ke luar negeri itu untuk memberikan masukan kepada pemerintah ya? Gimana? Akan melibatkan anak-anak muda yang memutuskan untuk bekerja di luar negeri, itu dilibatkan untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Harus dong, nggak apa-apa. Ini kan pemerintahan Prabowo Gibran ini kan pemerintahan yang mau mendengar apa. Karena diajak semua membangun bangsa ini. Kalau kawan-kawan bisa keluar negeri, silakan keluar negeri. Sama kayak halnya Cina, India. Lihat mereka semua ramai-ramai ke Amerika, Kanada apa. Lantas balik mereka. Gitu. Ada transfer knowledge, kita senang. Wah, pengetahuan apa budaya di sana hal yang baik. Ya taruh terapkan ke kita, misalnya budaya tidak buang sampah sembarangan, kemudian kali yang bersih. Kan ini kita lagi kerjakan semua. Semua kabinet merah putih di kabinetnya Pak Prabowo semua bekerja. Dan saya yakin itu. Jadi kita itu membangun ya sudah, mereka. Tapi gini, kritik itu nggak apa-apa. Kritik itu nggak apa-apa. Tapi jangan kritik itu membangun psikologis pesimistik itu, pesimis gitu loh. Bangun dong optimis. Pak kami tidak mau kayak kita dulu. Mengkritik kekuasaan itu tapi dengan cara yang optimis, misalnya kami akan melawan korupsi, bahwa kami tidak akan korup, kita akan membangun pemerintahan yang tidak korup, gitu dong, itu baru namanya kritik. Ini pemerintahan ini korup nih, kayak Indonesia gelapnya apa, nggak ada gelap-gelapnya menurut saya. Indonesia sampai sekarang ini terang benderang. Baik, tapi mereka semua yang akhirnya kembali ke negara mereka masing-masing, yang tadi Anda sebutkan, Bang Noel, India, China misalnya, itu kan karena kembali ya. Tapi sedikit kontradiktif kalau misalnya jangan balik lagi, kan artinya agak susah untuk membangun jika mereka istilahnya diinstruksikan untuk ya udah kabur aja, nggak usah kembali lagi. Mungkin itu yang menjadi ramai perbincangan. Sebentar mas, kasih saya bicara sebentar mas. Jangan balik lagi, itu lihat konteksnya. Ngapain nanti kalau seandainya nggak sukses? Gitu loh. Sukses dong baru balik lagi, ajak tetangganya, ajak adiknya, ajak saudara perempuannya, ajak saudara laki-lakinya. Gitu. Udah sukses baru dia balik istirahat pensiun.
Oke, cintai Pak Risalwan. republikmu. Jadi enak. Kita ini nggak ada kaitan dengan patriotisme lah. Saya tidak masuk pada konteks itu. Tapi semangat untuk berjuangnya, semangat sebagai pejuangnya, semangat patriotisme itu, ya sama-sama kita inilah bangun biar enak. Optimisme itu penting. Oke, Pak Risalwan tidak memandang soal patriotisme, tapi ada hubungannya tidak, karena ada pernyataan soal nasionalisme juga nih bagi mereka yang kabur ke luar negeri. Justru ya hashtag ini itu kan muncul dari orang-orang yang berada di luar negeri kalau menurut saya ya. Isu nasionalisme tidak relevan di sini. Semua orang yang pernah sekolah di luar negeri, tinggal atau bekerja di luar negeri, tahu persis bahwa ketika kita berada di luar sana, nasionalisme kita itu semakin naik. Kalau kita cuma liburan seminggu, 2 minggu, 1 bulan, mungkin kita bilang bahwa enak banget ya di luar Indonesia. Tapi kalau sudah di atas 6 bulan, di atas 1 tahun, di atas 5 tahun, kita tahu persis bahwa kita rindu pada Indonesia, tanah air kita. Ada banyak hal yang tidak bisa kita temui di luar negeri sana. Jadi kalau ada tuduhan bahwa kabur aja dulu ini menurun rendahnya nasionalisme, kalau menurut saya tidak. Ya. Jadi seperti yang Bang Noel bilang tadi, orang mau sukses di luar ya, ada aspek produktivitas di situ. Dan pasti ini ya ada mereka yakin bahwa kerja di luar itu penghasilannya lebih besar daripada di Indonesia. Ya, pembandingnya sama seperti orang luar bekerja di Indonesia. Ya, tenaga kerja TKA itu kan pasti gajinya lebih besar. Dan semua anak muda tahu tentang itu. Oke, dan itu menjadi catatan tersendiri tentunya bagi teman-teman di Kemenaker ya. Bang Noel, terakhir Bang Noel, apakah Anda akan menarik pernyataan Anda jika ternyata tetap menimbulkan kegaduhan nih, Bang Noel? Enggak, saya nggak mau tarik, itu bukan karakter saya. Saya bangga. Saya bangga sekali. Karena ini membuat orang semakin berpikir, motoriknya semakin kritis. Karena kan saya ini kan pemerintah ya. Kalau seandainya itu membuat mereka semakin kritis, bagus. Gitu ya. Tapi yang paling penting harus dipahamin, orang kerja di luar negeri itu gajinya besar. Tapi ingat, pajaknya juga besar. Itu. Ingat itu loh, kita baru naikin pajak 1% udah ngamuk-ngamuk. Di sana pajaknya besar. Jadi banyak orang bilang, Pak gaji saya 60 juta. Saya tanya kebutuhan sewa apartemen berapa? Lantas potongan pajak berapa? Sisanya berapa? Saya bilang, ya sisanya cuma 6 juta Pak, 7 juta. Kau bilang 70 juta gajinya. Ya potong-potongnya banyak kan saya bilang. Nah di Indonesia gaji 3 juta, kalian makan murah, nyewa apartemen murah, nyewa rumah murah di Indonesia. Artinya ya ada, ya tapi nggak apa-apa lah. Kita senang dengan dengan kritik, dengan budaya-budaya kritis ini penting karena kita tidak mau kekuasaan itu ya tidak ada suara-suara yang tidak kritis. Jadi sekali lagi apapun bentuk suara-suara kritis harus kita dukung itu. Jadi siap untuk menerima kritik dan masukan ya Pak, kita kawal bersama. Harus dong. Bang Noel, terima kasih atas waktu Anda. Salam untuk teman-teman semua di Kemenaker, semoga bisa mewujudkan target-target yang sudah disiapkan. Terima kasih Bang Noel dan Pak Risalwan, terima kasih. Sama-sama. Kita nantikan ya hashtag apa selanjutnya yang menjadi aspirasi masyarakat. Dan pemirsa, terima kasih atas Anda sudah menyimak perbincangan kita hari ini terkait dengan kabur aja dulu. Namun Selamat Pagi Indonesia masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.